Oke, untuk selanjutnya di sini, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya di awal tadi, bahwa untuk menentukan solusi dari relasi rekursif, kita perlu tahu dulu jenis relasi rekursifnya apa, karena beda jenisnya nanti beda metodenya. Nah, untuk, kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari cara menentukan solusi dari relasi rekursif yang homogen dengan koefisien konstanta, karena waktu yang terbatas. Jadi, harapan, saya walaupun hanya ini yang kita pelajari, teman-teman ada gambaran. Nanti untuk yang lainnya, untuk yang non homogen atau yang, koefisiennya variabel, teman-teman nanti bisa pelajari, di referensi yang, lain, seperti itu ya. Seenggaknya di sini teman-teman mendapatkan pengetahuan dasarnya. Kemudian untuk, ini, cara penyelesaiannya, sebagaimana yang sudah saya share ke teman-teman referensinya, ya ini sebenarnya ada beberapa sumber, saya harap teman-teman sudah benar-benar membaca dan memahaminya, ya. Di sini, saya cepat saja, nanti saya sampaikan inti, materinya. Ya jadi di sini, eee, intinya adalah nanti, kita diharuskan untuk menentukan atau mencari terlebih dahulu persamaan karakteristiknya, lalu dicari akar-akar karakteristiknya, nah nanti ketemu solusinya. Intinya kurang lebihnya seperti itu. Di sini, eee, tidak saya bacakan rinci, harapan saya teman-teman itu bisa memahaminya secara detail gitu, kalau penjelasan dari saya mungkin kurang lengkap. Ya dari sini soalnya ada teorema sekaligus pembuktiannya, begitu. Kalau, eee di, perkuliahan saat ini karena waktu yang terbatas, mohon maaf di sini saya tidak bisa menjelaskan satu-satu karena ada banyak teoremanya gitu ya, tidak bisa menjelaskan pembuktiannya. Makanya di sini saya share-kan, screenshot ya. Ini salah satu referensi yang bisa digunakan. Jika teman-teman menggunakan referensi yang lain, yang ada bukunya langsung akan lebih baik. Akan tapi karena saya tidak tahu yang teman-teman gunakan apa, ya, dan saya juga, tidak bisa menjamin teman-teman juga ada bukunya masing-masing di rumah. Jadi di sini, tadi sebagaimana yang sudah saya share, kan ada materi yang di dalamnya itu intinya ada teorema, ada pembuktian. Jadi teman-teman, eee belajarnya nanti bisa lebih lengkap gitu, tidak terbatas yang saya sampaikan nanti hanya teoremanya saja. Nanti untuk pembuktiannya teman-teman mungkin bisa gali lagi gitu ya, sudah ada di, referensi yang saya share, ataupun bisa teman-teman cari di referensi buku yang teman-teman gunakan, ya. Nah di sini untuk yang sumber kedua saya menggunakan bukunya dari Gatot Mosetio, ya, untuk, intinya kurang lebih sama, ya. Seperti ini, eee, saya, sampaikan secara umum saja gambaran, penyelesaian persamaan rekurensi atau persamaan rekursif homogen linier dengan koefisien konstan, ya. Jadi, di sini yang saya gunakan yang punyanya Gatot Mosetio ya. Di sini, untuk, penyelesaiannya, di sini, dicari melalui pendekatan dasar dengan cara mencari penyelesaian persamaan dalam bentuk AN sama dengan R pangkat N. Jadi di sini kita misalkan AN ya, AN sama dengan AN sama dengan R pangkat N terlebih dahulu. Itu kuncinya, pemisalan kita. Ya, dengan R-nya itu adalah konstanta atau R adalah suatu bilangan yang konstan dengan R-nya tidak sama dengan 0.
Nah, dari sini analog. Kalau AN sama dengan R pangkat N, maka AN-1 sama dengan R pangkat N-1. Kalau AN-nya AN-2, berarti AN-2 sama dengan R pangkat N-2 dan seterusnya. Sehingga kalau persamaan rekursif kan pasti memuat indeks yang itu ya, suku-suku yang mendahului AN. Jadi misal AN-K gitu ya. AN-K sama dengan R pangkat N-K. Ini pemisalan yang kita gunakan. Jadi kita substitusikan ini ke dalam persamaan rekursif gitu ya. Nanti akan diperoleh seperti ini. R pangkat N-K dikali C0 R pangkat K dan seterusnya ini sama dengan 0. Jadi R pangkat N-K-nya itu kita keluarkan dari kurung. Awalnya tuh dia di sini ya dalam bentuk penjumlahan semua, terus nanti karena R pangkat N-K itu adalah R dengan pangkat terkecil ya, jadi ini pasti bisa kita keluarkan dari kurung, lalu di sini kita bisa faktorkan ya. Di sini selanjutnya ini sama dengan 0. Nah, karena R tidak sama dengan 0 ya, sebagaimana yang diketahui di atas, maka R pangkat N-K ini juga tidak sama dengan 0, sehingga yang sama dengan 0 adalah ini. Nah, yang di dalam kurung ini. Ya, inilah yang kita sebut dengan persamaan karakteristik. Ya, jadi inilah yang disebut dengan persamaan karakteristik dari relasi rekurensi atau rekursif. Jadi intinya adalah sebenarnya ini yang kita mau cari terlebih dahulu dengan cara kita memisalkan AN sama dengan R pangkat N. Ya, dengan cara memisalkan ini nanti kita bisa peroleh persamaan karakteristik. Nah, dari sini saat kita sudah mendapatkan persamaan karakteristik, kita lalu cari akar-akar karakteristiknya. Dengan cara bagaimana? Biasa, sebagaimana saat teman-teman mencari akar-akar solusi dari persamaan misal pangkat 2, pangkat 3 ya, bisa dengan menggunakan rumus ABC ya, atau dengan cara cepat atau yang sebagainya ya. Nah, nanti di dalam akar-akar karakteristik ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa poin. Jadi untuk selanjutnya nanti kita pecah menjadi beberapa teorema ya. Jadi saat teman-teman sudah mendapatkan nilai akar-akar karakteristiknya, misalnya akar-akar karakteristiknya itu R1 sama dengan sekian, R2 sama dengan sekian, R3 sama dengan sekian. Nah, itu sudah ketemu akar-akar karakteristiknya. Nanti baru teman-teman mau gunakan teorema keberapa. Nah, di sini yang akan kita pelajari teorema 2.1 dulu. Di dalam teorema 2.1 itu menjelaskan keadaan di mana jika kita peroleh akar-akar karakteristik yang nilainya berbeda, tidak sama. Ya, ini jika seperti itu keadaannya, maka penyelesaian atau relasi rekursif tersebut sama dengan AN sama dengan, jadi persamaan rekursifnya itu kan dalam bentuk AN sama dengan ya. AN sama dengan titik-titik kan gitu ya. Jadi di sini AN sama, jika akar-akarnya berbeda, maka solusi rekursifnya AN sama dengan T1 kali R1 pangkat N plus T2 kali R2 pangkat N. Di sini dengan catatan R1 R2-nya itu akar-akar karakteristik. Lalu T1 T2-nya itu adalah suatu konstanta. Ini kalau teman-teman mau pakai
notasi yang lain boleh, tidak harus T ya. Misal mau A besar, lalu di sini B besar, boleh. Ya di sini maksudnya adalah suatu konstanta. Ya, nilainya itu dia konstanta. Nah, ini keadaan yang pertama. Ya, keadaan pertama ini mewakili untuk akar karakteristik yang diperoleh berbeda nilainya. Ini untuk teorema 2.1 dia menyebutkan hanya 2. Akan tapi sebenarnya ini bisa kita generalisasi untuk akar karakteristik yang lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 akar karakteristik. Yang penting kalau dia berbeda, nanti digunakan seperti ini. Nah, kalau untuk yang akarnya 3, 4, dan seterusnya bagaimana? Di sini tinggal mengikuti aja. Berarti kalau misal akar karakteristiknya ada 3, misal R1, R2, dan R3 ya. Berarti di sini tinggal ditambah T3 kali R3 pangkat N. Kalau akar karakteristiknya ada 4, berarti ditambah T4 kali R4 pangkat N. Itu ya. Di sini dan seterusnya. Untuk teorema 2.1 memang hanya menjelaskan 2 akar karakteristik, tapi ini bisa kita generalisasi karena ada teorema yang menjamin itu, akan tapi mohon maaf saya skip ya. Tapi sebenarnya ada teorema yang melakukan generalisasi untuk lebih dari 2 akar, asalkan akar-akarnya itu berbeda. Nanti akan berlaku hal demikian. Oke, itu keadaan yang pertama. Di sini untuk buktinya saya skip ya. Ya, untuk selanjutnya keadaan yang kedua, jika misal ada akar yang sama atau akarnya rangkap, ya. Jika ini misal ada persamaan ini mempunyai satu akar karakteristik R0, berarti akar karakteristiknya sama atau rangkap, sama semua gitu ya, kembar. Maka solusi dari persamaan rekursifnya adalah AN sama dengan T1 plus T2 kali N tutup kurung R0 pangkat N. Nah, ini untuk teorema yang hanya menjelaskan 2 akar yang sama. Ya, karena di sini ada 2 konstanta, di sini tuh sebenarnya tuh ada 2 akar yang rangkap. Nah, sebagaimana teorema 2.1 ini sebenarnya bisa digeneralisasi untuk akar yang lebih dari 2 yang sama. Misalnya ada 3 akar karakteristik yang sama, berarti R1 sama dengan R2 sama dengan R0 misalnya. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal menambahi ada T3. Ya, berarti T1 ditambah T2 kali N ditambah T3 pangkat N kuadrat. Baru tutup kurung, baru R0 pangkat N. Jadi di sini untuk akar rangkap sebenarnya catatannya adalah kita cukup mengalihkan dengan N, yang mana N-nya itu pangkatnya tuh dia berjalan. Dimulai dari N pangkat 0 ini sih kita anggap dia itu misal ada N tapi dia pangkatnya 0. Jadi kan 1 bisa kita skip. Lalu jika ada yang kembar lagi, berarti di sini N pangkat 1. Misal ada lagi rangkap 3, berarti dikalikan konstantanya atau T-nya kita kalikan dengan N kuadrat. Kalau misal ada lagi, kita kalikan konstantanya dengan N pangkat 3 dan seterusnya, baru nanti ditutup kurung dikali R0 pangkat N. Seperti itu. Untuk yang Gatot Museto ini memang
untuk teoremanya tuh kebanyakan yang dijelaskan itu yang, dua akar ya, yang jumlahnya itu jumlah akarnya itu ada 2 kan, tapi yang kalau teman-teman perhatikan yang punyanya Heri Sutarno ini dia, yang general. Bisa nah di sini untuk yang akar rangkap ya, misalnya ini, jika persamaan karakteristik dari relasi rekursif ini mempunyai sebuah akar X1, katakan dia rangkap sebanyak M. Ya, maka solusi umum dari relasi rekursif tersebut adalah ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini bentuk generalnya ya, tidak hanya yang jumlah akarnya 2. Ya, di sini jumlah akarnya dia rangkap sampai sebanyak M. Jadi di sini untuk solusinya ya, nanti di sini berarti AN sama dengan C0. Jadi di sini dia pakainya bukan T tapi C ya. Teman-teman jangan bingung sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ini maksudnya adalah sembarang konstanta. Bisa teman-teman simbolkan dengan C, T, dan seterusnya ya. C0 X1 pangkat N. Jadi X1 itu adalah akarnya ya, akar karakteristiknya. Lalu ini konstantanya. Ini kita kalikan dengan N pangkat 0, jadi kita abaikan. Ya, lalu untuk yang selanjutnya ini C1 dikalikan dengan N pangkat 1 di sini. X1 pangkat N. Lalu C2 ini N kuadrat. Jadi N-nya berjalan dari 1 ke 2. Di sini sama. X1 pangkat N dan seterusnya ya sampai C pangkat M min 1 dikali N pangkat M min 1 dikali X1 pangkat N. Jadi ini yang rangkap itu semua intinya hampir sama dengan yang akarnya berbeda tadi, akan tetapi di sini cuma teman-teman tambahkan ini aja, dikalikan dengan N. N-nya itu dia pangkatnya berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dia kembar sampai berapa akar. Itu ya. Nanti kita akan pelajari contohnya. Ya, untuk selanjutnya bagaimana jika keadaan yang ada diperoleh itu akar karakteristiknya tuh berupa bilangan kompleks, yakni memuat bilangan imajiner. Nah, untuk keadaan tersebut kita bisa menyamakan dengan yang teorema sebelumnya asalkan dia berbeda atau sama begitu ya. Yang teorema 2.1 atau 2.2 bisa disamakan dengan yang real gitu, yang biasa maksudnya tidak memuat bilangan imajiner, hanya dibedakan akarnya itu rangkap sama atau berbeda. Kan tapi bisa juga kita menggunakan teorema 2.3 ini dengan cara kita merubahnya ke dalam bentuk yang memuat trigonometri yang seharusnya nanti diperoleh pengukuran yang lebih jelas. Untuk yang bentuk ini nanti kita perolehnya kurang lebihnya yang ini ya. AN sama dengan M pangkat N kali T1 cos N theta plus T2 sin N theta. Ya. Dengan T1 T2 ini berupa konstanta ya, lalu nanti M-nya kita cari. Ya. M dan di sini untuk cos dan sin-nya nanti juga bisa kita cari nilai untuk yang di tetanya. Nanti kita pelajari contohnya akan lebih jelas ya. Tapi sebelum ke contoh di sini coba kita aplikasikan dulu yang tadi, misal
kita sudah mencari akar karakteristik dari persamaan karakteristik relasi rekursif. Diperoleh misal keadaan yang pertama, yang ini. Yang R1 sama dengan 10, R2 sama dengan 11, R3 sama dengan 12. Jadi, untuk keadaan yang pertama, kita peroleh 3 akar karakteristik yang berbeda. Nah, untuk ini kita akan menggunakan teorema yang 2.1, yang mana akarnya itu dia berbeda. Jadi, dari sini kita peroleh ya, jadi di sini solusi rekursifnya untuk kasus yang pertama, mungkin agak lebih mudahnya kita tulis dulu rumusnya ya, rumus dari solusi rekursifnya. Teman-teman ingat kembali, mungkin saya bukakan lagi aja untuk yang ini ya, teorema 2.1, berarti T1 R1 pangkat N plus T2 R2 pangkat N, karena ada 3 akar karakteristiknya, berarti di sini nanti kita tambah T3. Itu ya. T3 R3 pangkat N, seperti itu. Oke, jadi di sini AN kita tulis dulu rumusnya. Teman-teman mau pakai T1 boleh, C1 boleh ya. Pangkat N plus T2 R2 pangkat N plus T3 R3 pangkat N. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja. Jadi T1-nya itu konstanta, karena kita ini hanya permisalan, kita belum mengetahui nilai awalnya, jadi kita belum bisa mencari nilai konstanta T1, T2, T3-nya. Jadi di sini cukup kita masukkan dulu nilai R1-nya, R2 dan R3. Berarti di sini 10 pangkat N plus T2 11 pangkat N plus T3 12 pangkat N. Nah, ini untuk yang solusi bentuk umumnya. Nanti teman-teman sebenarnya belum berhenti sampai sini aja. Nanti kan diketahui nilai awalnya. Nah, nanti teman-teman tinggal cari nilai T1, T2, T3. Itu ya. Itu untuk yang kasus pertama saya rasa mudah. Untuk selanjutnya kasus yang kedua, kita gunakan teorema 2.2 karena dia akarnya rangkap 3. Yang mana di sini duanya itu dia kembar untuk R1, R2 dan R3-nya sama semua, yaitu bernilai 2, baru yang berbeda R4. Jadi di sini nanti kita pakai kombinasi teorema 2.1 dan 2.2. Di sini untuk solusi rekursifnya. Kalau mau lebih mudah, kita tulis rumusnya lagi. Di sini yang kembar ya, kita tulis nanti hampir sama dengan yang akarnya berbeda kan, tapi kita kalikan dengan N, yang mana dia N-nya itu pangkatnya berjalan ya. Berarti di sini T1 dikali N pangkat 0 yang bisa kita abaikan itu ya. Selanjutnya plus T2 kali N pangkat 1 lalu plus T3 N pangkat 2, baru di sini kita kalikan dengan R. R-nya teman-teman mau yang ditulis R1 boleh, R2 boleh, R3 boleh, karena kan kembar ya. Jadi di sini saya ambil yang R1 aja. Ya, karena yang kecil aja. Jangan lupa pangkatnya pangkat N. Nah, jadi di sini untuk yang bagian ini yang akarnya rangkap ini seperti ini. Ya, kalau teman-teman mau buka kurung boleh.
Jadi di sini langsung T1 kali R 1 pangkat N plus T2 kali N pangkat R 1 pangkat N plus T3 N kuadrat kali R1 pangkat N. Ya, ini saya bukakan lagi mungkin ya bunyi teoremanya. Nah, di sini ini saya gunakan yang bentuk seperti ini, tinggal ditambahin T3 kali N kuadrat. Ya, kalau teman-teman mau pakai yang tadi, yang ini, yang punyanya Heri Sutarno ini, teman-teman bisa berarti buka kurung aja langsung tadi X1-nya atau R1-nya. Ya, langsung dikalikan, dibuka kurungnya gitu, langsung dimasukkan, dikalikan dengan konstantanya, diperoleh di sini. Jadi berhenti di sini ya. Nah, berhenti di C2 atau T2 kali N kuadrat kali R, karena tadi kita pakainya R ya, teman-teman mau pakai X boleh, tergantung dari yang kita misalkan dari awal ya. R1 pangkat N, karena yang kembar 3, jadi sampai sini. Itu ya. Nah, jadi di sini. Nah, selanjutnya baru kita tulis yang bagian rangkap yang berbeda. Untuk rangkap yang berbeda, berarti kita kembali ke teorema 2T1 yang atas ini, berarti ditambah T, karena di sini sampai 3, kita lanjutkan menjadi T4. Tuh. Lalu dikali dengan R4 pangkat N. Karena di sini akarnya berbeda, ya kita tidak perlu mengalihkan dengan N sesuai dengan teorema 2.1. Ya, cukup konstanta dikali dengan akar karakteristiknya dipangkatkan N. Ya, jadi kalau seperti ini berarti tinggal kita masukkan nilainya, jadi diperoleh ditambah T2N plus T3 N kuadrat, R1-nya 2 pangkat N ditambah T4 dikali 5 pangkat N. Ya, ini untuk yang solusi umum ya. Nanti kalau sudah diketahui nilai awalnya, teman-teman tinggal cari solusi khususnya dengan mencari nilai T1, T2, T3, dan T4. Ya, untuk selanjutnya, untuk yang kasus yang ketiga, jika misal diperoleh akar karakteristiknya itu bilangan kompleks, yaitu 1 plus minus I. Nah, kalau seperti ini maka bentuk yang pertama kita bisa langsung menulisnya sebagai berikut. Ya, jadi di sini tinggal pakai teorema 2.1 karena akarnya kan berbeda ya, 1 plus I dan 1 minus I. Nah, di sini tinggal kita substitusikan, jadinya diperoleh ini T1 plus dikali 1 plus I pangkat N dan plus T2 kali 1 dikurangi I pangkat N. Nah, kan tetapi untuk yang di bukunya Gatot Musetyo, di sini dicantumkan lebih detail teoremanya. Bisa bentuknya itu kita ubah ke dalam bentuk yang muat trigonometri cos dan sin, ya. Oke, di sini saya coba bukakan dulu untuk yang teoremanya ini ya. Teorema 2.3 ya. Ini untuk kita mau mencoba menyajikan dalam bentuk yang berbeda itu ya. Ya, di sini kita mau pakai yang bentuk AN sama dengan M pangkat N kali T1 cos N theta plus T2 sin N theta. Nah, di sini untuk M-nya kita cari dengan rumus ini. Akar dari C2 per C0. Di sini karena kita tidak
tahu persamaan rekurensinya karena tidak diketahui ya, tadi kan ini hanya contoh, nanti teman-teman tinggal mensubstitusikan saja jika diketahui persamaan rekurensinya tinggal dimasukkan saja nilai C2 dan C0-nya nanti teman-teman ketemu M, ya. Di sini karena tidak, yang tadi di kita ini, kita kan nggak tahu ya, jadi, tidak bisa kita hitung untuk M-nya. Lalu di sini, tangen untuk, tangen tetanya, di sini dengan rumus seperti ini, sama dengan ini, min 1/C1 kali akar 4C0 kali C2 dikurangi C1 kuadrat itu diakarkan ya. Ini juga sama karena kita tidak tahu, itunya persamaannya jadi, yang penting teman-teman tahu, rumusnya ini ya. Teman-teman, tinggal nanti mensubstitusikan saja. Jadi di sini saya tuliskan bentuk, umumnya di sini aja, biar nanti, teman-teman nggak bingung. Ini, kurang lebih kesimpulannya untuk, bacaan-bacaan sebelumnya itu ya. Ya di sini atau, bisa ditulis dalam bentuk KN sama dengan M pangkat N, dikali ini dengan M-nya, rumusnya ini dan tangen theta ini nanti teman-teman, peroleh tetanya sekian ya. Tetanya itu diperoleh dari rumus tangen theta ini. Nah, di sini, hanya saja, untuk yang di teorema 2.3, di bukunya Gatot Mosetio ini, dia hanya menjabarkan untuk 2 akar kompleks. Ini seharusnya saat, nanti misal ada 4 akar kompleks ya, misalnya nanti ini rumusnya seharusnya akan berbeda lagi, akan tapi untuk yang lebih dari 2 akar kompleks itu tidak disebutkan, atau dijelaskan baik di bukunya Gatot Mosetio maupun yang di bukunya Heri Sutarno. Jadi, kalau teman-teman mau pakai yang rumus ini aja, it's okay, nggak apa-apa. Karena ini, bisa untuk yang, akar kompleksnya lebih dari 2, yang ini, ya. Oke, untuk lebih lengkapnya, mungkin dari penjelasan dari saya kurang, teman-teman bisa langsung baca referensinya aja ya.